Diceritakan pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran, dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, baik dan peduli, sehingga sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita. Putri Kandita adalah seorang gadis yang dianugerahi memiliki wajah cantik rupawan. Ia juga memiliki sifat baik hati sama seperti ayahnya. Karena sifatnya itu, Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Kemudian Sang Prabu Siliwangi berkeinginan menjadikan Putri Kandita sebagai calon pewaris tahta. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi penerus dari tahta Raja Prabu Siliwangi. Pada suatu hari, mereka, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk membahas dan merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya, supaya keduanya dapat segera keluar dari istana, supaya tidak menjadi pewaris sang raja. Demi memuluskan niat jahatnya, mereka, para selir dan anak, berencana meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti mandraguna dan memiliki berbagai macam ilmu hitam agar bisa membuat Putri Kandita diusir dari kerajaan. Suatu hari, tanpa sepengetahuan raja, para selir dan anaknya mencari penyihir sakti. Sampai ke desa terpencil, akhirnya mereka menemukan dan langsung mendatangi penyihir tersebut. Mereka sudah menyiapkan imbalan sebagai hadiah untuk diberikan kepada sang penyihir. Mereka meminta sang penyihir ingin Putri Kandita serta permaisurinya diberi kutukan agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan imbalan yang diberikan kepada sang penyihir, tanpa menunggu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam dan kekuatannya, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya menderita penyakit kusta. Setelah bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa. Tubuh yang awalnya mulus, bersih dan kuning langsat seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penyihir pun berhasil mengirimkan penyakit kepada keduanya tanpa disadari oleh sang putri dan ibu permaisurinya. Karena ulah dari saudara yang lain dan sang penyihir, Putri Kandita dan sang ibu permaisurinya mengidam penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan sang ibu dan sang anak, tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Hari demi hari penyakit keduanya semakin bertambah parah. Tubuh mereka berdua semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Putri Kandita menjadi sangat sedih kehilangan ibunya.
Putri Kandita dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya Permaisuri. Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendirian. Ia merasa sangat sedih karena orang yang paling dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun sang Prabu pun merasa sangat prihatin melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Sang Prabu merasa sangat cemas karena Putri Kandita sebagai penerus tahta kerajaan. Pada suatu ketika, para selir dan anak-anaknya datang menemui sang Prabu untuk membujuk dan menghasut sang Prabu agar Putri Kandita diusir dari kerajaan. Setelah melalui perdebatan panjang, awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan yang direncanakan oleh selir dan para anak-anaknya, saudara Putri Kandita. Tanpa sepengetahuan sang raja, selir dan saudara-saudaranya, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan ia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari, siang dan malam Putri Kandita berjalan tanpa arah, hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang, Putri Kandita beristirahat hingga tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi mendengar sebuah suara gaib. Ceburlah dirimu ke dalam laut, Kandita. Jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, kulitmu akan mulus seperti sedia kala. Putri Kandita merasa kaget dan terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung, meresapi kata-kata gaib tersebut dengan perasaan ragu apakah suara itu merupakan sebuah wangsit yang membisiki saat tidur atau hanya sebuah mimpi saja. Setelah merenung dan memikirkannya sambil melihat sekeliling, sejauh mata memandang yang ada hanyalah hamparan pasir putih beserta ombak bergulung-gulung di sekitarnya. Tidak ada satu orang pun di sekitar tempat peristirahatan yang membisikkannya. Oleh karena itu, yakinlah Putri Kandita bahwa suara gaib tadi merupakan sebuah wangsit yang harus ia laksanakan demi kesembuhan dirinya. Akhirnya Putri Kandita meyakini dan memantapkan mengikuti bisikan mimpinya bahwa suara itu sebuah wangsit. Putri Kandita segera melakukan yang diperintahkan. Sangat ajaib, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri Kandita yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Betapa senangnya Putri Kandita melihat kondisinya menjadi sembuh. Lalu Putri Kandita berpikir akan kembali atau tidak. Ia memutuskan tidak kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal karena kecantikan yang ia miliki. Banyak para bangsawan dari berbagai kalangan penasaran dengan sosok Putri Kandita. Mereka mencari dan mendatangi Putri Kandita. Banyak pula pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktiannya
di atas gelombang pantai laut. Ada juga sebagian dari mereka yang menerima syarat yang diberikan Putri Kandita. Mereka beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tetapi sayang, tidak ada yang mampu untuk menandingi kesaktian dari Putri Kandita. Akhirnya, mereka yang beradu kesaktian menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai ratu penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul. Hikmah cerita dari Nyi Roro Kidul: janganlah berbuat jahat kepada sesama saudara. Iri hati, dengki, hasut adalah penyakit hati. Maka belajarlah untuk menghilangkannya dengan cara mengingat yang memberikan kita kehidupan dan selalu bersyukur atas segala nikmat